Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-13. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dengan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya. Supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus berkati. Thank you untuk kehadirannya. Hari ini kita belajar untuk yang ketiga. Apa yang Allah lakukan dalam murkanya. Kita sedang belajar bagaimana Allah menangani kesalahan anak-anaknya. Lalu yang pertama kita dapati Allah akan murka. Di dalam murka Allah yang pertama Allah lakukan bahwa anak-anaknya dia izinkan untuk dirampok, dirampasi. Dan Tuhan yang menjual mereka kepada musuh-musuhnya. Sehingga mereka yang ketiga menjadi lemah tidak berdaya. Karena kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan sudah undur dalam kehidupan mereka. Itulah Simson. Namun keperkasaan, namun kekayaan orang-orang itu, kemampuan orang-orang itu tetap ada. Karena janji Allah yang lalu, saudaraku. Kita bagi-bagi pasal 1 dan pasal 2 ini banyak mutiara-mutiara firman Tuhan yang harus kita pelajari. Allah mengatakan bahwa dia tidak akan membatalkan janjinya. Sehingga Tuhan bernubuat untuk memberkati seseorang, berkat itu tetap ada. Tetapi kehidupan orang itu akan morat-marit. Saya memiliki seorang teman yang hidupnya diberkati Tuhan karena dia melakukan kehendak Tuhan. Dia mengenapi firman Tuhan. Dia pembangun rumah Allah yang namanya Hagai. Sebagai seorang pemimpin gereja, dia berkorban untuk gereja bersama beberapa penatua. Dan beberapa penatua yang ikut berkorban itu beberapa tahun kemudian diberkati Tuhan semua. Bapak Gembala dengan staf penatua gereja itu mengenapi janji firman Tuhan di Hagai.
Ketika batu pertama diletakkan pembangunan rumah Allah, Allah mengeluarkan janjinya, aku akan memberkati engkau. Saudara baca, kita pakai cuma 2 pasal, saudaraku. Dan itu terjadi pada Bapak Gembala dan beberapa staf gereja. Sehingga ada orang-orang yang tetap kaya, tapi kehidupan dia, pribadi dia, karakter dia, perilaku dia terus menuju kepada dosa semakin besar. Yang mungkin diawali dengan dusta. Seperti episode yang lalu. Oleh karena mengingini, lalu dirampasi, kecewa, frustasi, maka melakukan hal yang makin buruk. Padahal sebelumnya ikut Tuhan tuh menjadi orang sederhana. Saya mengenal orang-orang seperti gini. Saya berani menyaksikan karena saya mengetahui benar-benar perjalanan hidup orang-orang ini. Hidup yang salah, pernikahan yang salah, cara yang salah, masuk penjara. Keluar dari penjara, berjanji tidak melakukan kesalahan yang sama. Hari ini tetap terjadi, bahkan lebih lagi dia lakukan. Nggak mau lagi utang, nggak mau lagi foya-foya. Seperti Pak Gembala, diberkati Tuhan karena melakukan Hagai. Orang ini pun pembangun rumah Allah, persembahannya besar. Tetapi perilakunya makin buruk. Suami istri berpisah, tidak mengampuni suami. Itulah Simson, tidak bisa mengampuni istrinya yang menjual dia kepada bangsa Filistin. Episode yang lalu kita sudah bicara. Karena Simson mengawini perempuan yang bukan bangsa Israel, yang dilarang Allah. Sehingga ada sesuatu pelanggaran firman Tuhan membuat kita itu dikhianati. Membuat kita kalau di dalam rumah tangga ada perjalanan kesalahan pelanggaran Alkitab yang kita tidak akui, yang tidak bertobat, membuat kita hubungan suami istri kita hancur. Tapi karena pembangun rumah Allah tetap diberkati. Tapi karakternya makin buruk. Hidup foya-foya lebih lagi. Memainkan uang orang, memainkan janji orang, semua dia mainkan, dia mau dominan. Termasuk Pak Gembala. Istri itu kurang diberkati, pada Pak Gembala diberkati. Pak Gembala kalau untuk dirinya, wah luar biasa. Kalau untuk istri selalu diberi yang tidak luar biasa. Sehingga pada suatu hari istrinya berselingkuh. Bercerailah Pak Gembala. Tuhan datangkan hamba-hamba Tuhan menasihati jangan bercerai. Dan istrinya memang punya keinginan menyatakan ingin kembali kepada suami. Tapi suami tidak mengampuni, tetap menuntut cerai dan menikah kembali dengan perempuan yang sudah berkali-kali bercerai. Bukan pisah mati tapi bercerai. Ada banyak kasus seperti ini. Itulah Simson. Simson itu mendapat janji Allah menjadi nasir Allah. Simson hidupnya amburadul, seenaknya sendiri. Karakternya ketika menghadapi keinginan dia, minta dituruti persis seperti Ahab. Manja, minta semuanya didapatkan. Sehingga menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan dia. Sama dengan Ahab menolak Elia, menolak Nabi Mikal, menolak segala sesuatu yang gak menyenangkan dirinya, menghindar pester, menjauhkan diri dari gereja, melepaskan diri pelayanan, keluar dari gereja dan sebagainya. Karena sudah tidak nyaman di gereja itu, sudah tidak aman sama pester, aku disalahin terus. Coba direnungkan, apakah itu koreksi dari Tuhan? Dari perilakumu yang buruk. Berarti kamu gak mau ditegur,
tugas seorang hamba Tuhan menegur umat Tuhan. Simson sudah ditegur orang tuanya, kita sudah belajar di episode yang lalu. Simson tetap melanggar, orang tuanya menegur, itu pelanggar Alkitab, tetap dilakukan. Akhirnya Simson dijual sama istrinya. Karena istrinya diancam bangsa Filistin, orang tuanya, keluarganya akan dibunuh. Lalu Simson membuka rahasianya dengan menipu istrinya. Berdusta Simson. Akhirnya Simson pahit dengan istrinya diberikan kepada teman-temannya. Simson lari, hidupnya makin buruk. Ke tempat pelacuran, minum-minum, punya teman-teman yang gak karuan. Buahnya tidak membawa kedekatan kepada Tuhan. Simson tetap kuat. Simson tetap perkasa. Tidak ada yang goyah di Simson. Hamba Tuhan ini tetap hidupnya enak. Teman ini hidupnya enak. Kenapa? Karena janji Tuhan. Karena pernah melakukan firman Tuhan. Menggenapi firman kitab Hagai. Hati-hati. Kita nggak bisa ambil satu firman. Kita senang, kita lakukan. Lalu kita menolak firman yang lain. Karena tidak menyenangkan kita. Hari ini kita belajar, kita akan jadi Simson. Kita akan dirampok habis-habisan, kita akan dijual Tuhan kepada musuh, lalu Tuhan buat kita tidak berdaya, sehingga kita didominasi, diikat, dikurung oleh dosa, karena iblis sudah berkuasa. Gara-gara Simson awalnya karakternya itu manja, Simson gak bisa dihalangi. Hati-hati jadi orang Kristen gak bisa dihalangi. Hati-hati jadi hamba Tuhan tidak bisa dikoreksi. Hati-hati jadi anak Tuhan tidak bisa dikoreksi. Tidak bisa mendengarkan teguran. Tidak bisa mendengar khotbah yang keras. Tidak bisa mendengarkan, tidak masuk logika saya. Saya kurang menyukai perkataan ketika firman Tuhan dibagikan. Pembicaraan firman diberikan. Masuk akal itu Pak. Saya kurang menyukai. Memang ada firman yang bisa dimasukkan logika, tetapi iman, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum terjadi, itu nggak bisa masuk akal. Sebagai contoh, memberi dalam kekeringan, janda miskin 2 peser 1 duit, janda di Sarfat, nggak mungkin masuk akal. Bahkan janda di Sarfat itu tidak tahu apa yang Tuhan ingin berikan sama dia. Iman yang bekerja oleh karena kasih. Dan orang-orang ini tidak punya kasih. Sehingga pembicaraan hamba Tuhan harus masuk akal. Kalau nggak masuk akal, nggak bisa diterima. Itulah Simson. Banyak orang melakukan hal ini. Karena mereka sudah berjaya, janji Tuhan digenapi. Mereka lupa kalau keberhasilan tidak menyatakan perkenan Tuhan atas hidup kita. Karakter, buah roh, itu yang membawa kita perkenanan Tuhan datang dalam hidup kita. Melakukan perbuatan kasih di dalam buah-buah roh. Hasilkanlah buah pertobatan, hasilkanlah buah, pergilah, hasilkan buah. Lalu hasilkanlah buah-buah roh. Kapak di akar pohon. Akar pohon. Apabila tidak bertumbuh berbuah, ditebang sama Tuhan. Ranting yang bertumbuh berbuah akan dibersihkan. Simson dibersihkan di penjara. Ada orang di penjara masih nggak kapok, tetap menipu, dusta, licik. Hidup lebih lagi jahat, lebih foya-foya, lebih gila dengan dunia. Saya mendapati orang-orang seperti ini. Pak Pendeta menghakimi istri berselingkuh, nggak mau balik. Istri sudah menyatakan mau balik. Walaupun sakit. Tapi malah menikahi perempuan yang bercerai, sedang istri yang mantan berselingkuh tidak menikah lagi, belum menikah lagi.
dua-duanya salah. Malah ada lagi hamba Tuhan yang menikah kembali lalu tampil bersama-sama dengan istri yang baru di pelayanan, di dunia sosial media, menaikkan pujian buat Tuhan. Saya tidak larang, tetapi ada yang risih di hati. Kenapa? Bukan bagian saya, tetapi saya cuma khawatir perbuatan mereka berdua itu menjadi sebuah legalisir buat setiap orang yang ingin bercerai. Karena akhirnya bisa melayani Tuhan lagi seperti hamba Tuhan ini. Termasuk Pak Gembala tetap menggembala di gerejanya yang isinya keluarganya tok. Gak bisa dikasih tahu, gak bisa dikoreksi. Banyak teman, banyak hamba Tuhan yang mengingatkan dia. Malah perilaku dia lebih buruk. Menikah dengan perempuan yang bercerai beberapa kali. Gak bagus saudaraku buahnya. Tetapi ada orang yang bertumbuh dan berbuah, tapi dibersihkan. Ranting yang berbuah akan dibersihkan supaya lebih banyak lagi buahnya. Mungkin terkadang kita kesandung, mungkin kita melakukan kesalahan, mungkin kita tiba-tiba kayak dirampasin, kayak dirampok. Mirip seperti mata uang yang sama, dua sisi. Tetapi buahnya beda. Setelah itu saudara akan dibangkitkan Tuhan. Tuhan dinyatakan salah. Tapi setelah itu Tuhan dibangkitkan. Tuhan bertemu dengan tubuh manusianya. Saudara tetap melakukan yang sama, tetapi saudara dilipat gandakan dari kejatuhan saudara. Walaupun saudara salah, tapi saudara menjadi seperti Daud, seperti Salomo, yang berbalik kepada Tuhan, bertobat, dan mau dituntun, dan mau dikoreksi, dan mau untuk dipimpin oleh Tuhan, juga melalui orang-orang yang ditunjuk Tuhan. Pak Gembala nggak mau, temen ini nggak mau. Bahkan tokoh itu nggak mau. Malah menjadi pemimpin pelayanan, membuka komunitas. Tidak ada satu ayat pun mengesahkan perceraian. Saya tidak menentangnya, tetapi saya khawatir itu legalisir buat orang-orang yang sedang menghadapi perceraian, lalu menikah kembali, lalu tampil bersama-sama di dalam pelayanan yang dibuka untuk umum di dunia sosial media. Ngeri saya lihat itu. Saya cuma berkata begini saudara, jujur. Bro sis, kamu tetap egois. Secara pribadi, kami senang dengan setiap orang yang rindu melayani Tuhan. Mungkin saya nggak mengalami, tapi mungkin juga saya bisa mengalaminya. Tetapi alangkah baiknya kalau luka itu kita simpan sendiri. Salah itu sudah diketahui semua masyarakat karena orang terkenal. Kalau ingin melayani, mbok ya melayani sendiri. Kenapa? Dampak pengaruhnya kita harus pikirkan. Terus gak nampil di depan publik. Kalau memang pelayananmu diberkati Tuhan, besar sendirinya, lalu orang datang sendiri. Televisi, channel-channel YouTube menayangkan pelayananmu di mana Tuhan bekerja dan kuasanya. Di situ boleh kami menerimanya. Ada buah pertobatanmu. Kami tidak memperhitungkan perceraianmu. Kami tidak memperhitungkan pernikahanmu. Alkitab yang akan mengadili kamu. Karena firmanku yang akan menghakimi kamu. Yesus bicara. Tetapi karakter Simpson tidak peduli. Simpson malah lebih jahat lagi. Akhirnya jatuh di dalam pelukan Delilah. Kedua kali mengalami dibohongi perempuan. Ketika saudara menghadapi pencobaan satu kali saudara gagal, Tuhan akan ulang pelajaran saudara sampai saudara nggak gagal. Walaupun kamu menikah kembali, jangan pikir kamu bahagia. Kalau memang pernikahan kembali karena perceraian, lalu menikah kembali, itu diberkati Tuhan. Semua anak-anak Tuhan
banyak sekali yang akan bercerai. Karena problem rumah tangga cuma satu jalan keluarnya, cerai bagi orang dunia. Karena pemulihan hubungan dua anak manusia yang sudah hidup bersama sangat sulit. Itulah orang-orang negara maju hidup kumpul bersama dulu baru menikah. Sehingga banyak kali dalam umur-umur mereka menggampangkan seks sebagai cuman just fun. Bukan seksnya yang salah. Mereka ketakutan, mereka menikah nanti mereka tidak cocok lagi, mereka bercerai. Karena ada hukum dunia perceraian. Harta gono gini dan sebagainya. Iblis mengincar kita di sini, saudaraku. Sehingga bagaimana Anda dapat perkenan Tuhan kalau Anda seperti Simson? Kalau Tuhan pakai Anda, kami yang berdiri di hadapan Tuhan, kami akan bertanya, bukan karena iri hati, di mana peneguhan kebenaran firman Allah itu? Yang jelas-jelas menyatakan tanpa perlu tafsir. Lalu jangan bersembunyi, Allah mengampuni, kenapa kalian tidak mengampuni? Kami menerima kalian sebagai saudara. Tetapi untuk pekerjaan pelayanan yang didasarkan firman Tuhan, itu akan merusakkan jemaat Tuhan. Banyak orang tampil baik di gereja. Banyak orang memberi persembahan, tapi hatinya tidak ada pada gereja. Hatinya tidak ada pada persembahan. Banyak orang melayani Tuhan, hatinya tidak ada pada pelayanan. Kenapa? Karena dia hindari salib. Simson menghindari salib. Simson menikmati lukanya, karena Simson seperti Ahab, manja. Orang-orang yang memanjakan diri tidak pernah mampu mengangkat salib dalam hidup dia. Tidak akan pernah mampu menyangkal dirinya. Seperti janda di Sarfat. Halo. Kekristenan adalah pengorbanan. Kekristenan itu adalah empati. Care. Itulah pengajaran Kristus. Sehingga pelayanan, kekristenan, pengajaran, kehidupan di dalam pelayanan, di dalam gereja, carut marut. Lalu saling berhadapan-hadapan firman-Nya. Ketika engkau berselisih oleh karena firman, kamu itu sudah salah, Paulus tulis. Oleh karena orang-orang yang tidak punya empati, tidak punya tanggung jawab, seenaknya sendiri. Merasa Tuhan cuma milik mereka. Tuhan punya mereka. Bahkan kalau rusak, membawa orang menjadi rusak oleh karena perbuatan, disadari atau tidak. Ini sangat menyedihkan dalam kebenaran firman Tuhan. Akhirnya Simson dihabisi oleh Delila. Sama dengan peristiwa pertama istrinya. Tapi ini jauh lebih buruk, pelacur. Kasus yang sama akan mendatangi saudara. Dan lebih buruk lagi yang datang itu memperlakukan saudara. Itulah saudara dirampasi, membuat saudara tidak berdaya. Simson manja, dimanjakan oleh kejahatan, dimanjakan orang-orang jahat. Simson tidak menyadari, sehingga Simson menghindar kebenaran. Banyak orang seperti itu, lebih suka bergaul dengan orang dunia, memakai dasar-dasar dunia. Oh nggak bisa, mesti begini. Cuman saya sampaikan, kalau firman Tuhan begini gimana? Nggak masuk akal, nggak bisa itu. Kalau gitu kamu jangan hidup di bumi, kamu kan masih hidup di bumi. Wow. Anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan khotbah. Memberi terbaik buat Tuhan, mengutamakan Tuhan, nggak ada. Oh karena kan saya sibuk, oh karena saya kan luka, oh karena saya kan disakiti. Tapi kalau Tuhan balik, kesibukan kamu dari mana? Pekerjaanmu dari mana? Dari kamu Tuhan. Kamu disakiti dari mana? Ya saya melakukan kesalahan,
dosa tersembunyi dengan pasangan saya. Ternyata ada orang-orang selama saya konseling mengakui dosanya, pasangannya nggak tahu saudaraku. 30 tahun saya melayani Tuhan, 30 tahun saya melayani Tuhan. Banyak mengalami orang-orang mengakui dosanya, di mana pasangannya nggak tahu. Ada ibu-ibu baik-baik punya anak 4, suami tidak bekerja, siang melacurkan diri, tidak ada yang tahu dan melayani Tuhan. Kalau main gitar di komsel, hadirat Tuhan turun. Pada suatu hari Tuhan suruh dia, kamu harus mengaku dosa. Dia bilang, Rem, gua mau datang, gua disuruh Tuhan ngaku dosa, malu. Saya pikir dosa apa? Teman baik dalam komsel datang, lalu dia membuat pengakuan, dia menjual diri harga sekian. Saya sampai gak berani dengar saudaraku. Saya menjauh mendekat pintu, saya pura-pura gak pingin dengar. Ngeri. Tapi saya hargai ketaatan dia kepada Tuhan. Setelah itu, rumah tangga yang miskin sekali menjadi pedagang furniture yang berhasil. Yang menjadikan anak-anaknya hidup punya kemampuan ekonomi. Termasuk orang tuanya. Mengaku menjual diri. Ada lagi seorang istri yang masa remajanya melakukan hubungan seks dengan ayah tiri, melakukan hubungan anal, sodomi, pacaran dengan banyak orang, menikah dengan suami mengaku perawan. Sehingga kehidupan mereka terus berkelahi. Diberkati Tuhan. Suatu hari Tuhan suruh dia membuat pengakuan dosa. Ngeri dengernya saudaraku. Tampil di pelayanan di gereja, diakui, dihormati. Penyandang dana gereja, disayang oleh Pak Pendeta. Jemaat menghormatinya, perilakunya luar biasa kudus. Di balik itu, masa lalunya yang dia sembunyikan ajubilah. Halo. Itulah Simpson. Tetapi setelah beliau ini bertobat, setelah beliau ini tidak bertobat, itu terlihat buahnya. Kapak di akar pohon atau ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Akhirnya mereka yang bertobat mengakui dosanya. Hidupnya diberkati Tuhan, punya usaha diberkati Tuhan. Enggak usah tipu dusta, enggak usah licik-licik. Enggak usah yang aneh-aneh. Biarkan walaupun Tuhan berikan kehebatan, tapi tetap menyembah, melekat kepada Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami dirampok lagi. Kita tidak dirampasi lagi. Sampai kita tidak punya kekuatan di hadapan musuh-musuh kita. Hari ini kita belajar teman-teman. Kejahatan adalah kejahatan. Mau teman-teman sembunyikan bagaimanapun, pelanggaran adalah pelanggaran. Mau teman-teman sekuat apapun, ingat, mata Allah menjelajah seluruh isi bumi. Untuk mencari orang yang bersungguh hati kepada dia, untuk melimpahkan kekuatannya. Kalau boleh saya tambahkan, untuk membawa kekuatannya menghancurkan anak-anaknya. Yang dengan terang-terangan melanggar firman, dengan terang-terangan menyembunyikan dosa, dengan terang-terangan melakukan segala sesuatu yang tidak dikehendaki Allah, bahkan yang dibenci Allah pun tetap mau bercerai. Menurut mereka itu logika orang-orang yang melayani bagi Tuhan. Lalu berani tampil di depan umum, pembenaran terhadap perkara mereka, bukan Tuhan yang angkat. Itulah Simpson. Tetapi Simpson tidak tampil di depan umum. Tuhan yang tampilkan. Sehingga teman-teman yang hidup dalam kesalahan, yang sedang menghadapi penghukuman seperti Simpson, sabarlah. Pada suatu hari teman-teman akan dipertemukan dengan keadaan di mana raja-raja Filistin berkumpul. Teman-teman akan dipertemukan dengan namanya tiang. Di mana teman-teman sudah punya kemampuan untuk mendorong tiang itu, robohlah seluruh bangunan. Sehingga musuh-musuh semuanya
yang memusuhi teman-teman dalam kebenaran. Walaupun teman-teman salah, tapi teman-teman sudah mengakui dosa, sudah membayar harga dari kesalahan teman-teman. Teman-teman betul-betul berbalik, bertobat kepada Tuhan. Ingat, tidak akan pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi yang Allah perbuat dalam kehidupan teman-teman, di mana teman-teman akan merobohkan tiang bangunan yang kokoh, yang mampu menampung ratusan raja beserta pengawalnya, di mana mereka mati oleh hancurnya bangunan itu, runtuhnya bangunan itu, karena cuma satu orang, Simson. Amin teman-teman. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.